Ini juga tembok nggak ada yang dicat sih ini. Ini bukan cat. Oh, loh, terus? Sama karat. Jadi tembok beton, terus dioles pakai air yang dilarutin serbuk besi. Oh, jadi memang sengaja dibikin karat ya? Halo, kembali lagi di episode Behind the Bricks bersama aku Jesslyn. Kali ini masih di Bandung, aku lagi di AHA House oleh Arkides. Nah, sebelum kita mulai house tournya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. Yuk, langsung aja kita ketemu owner dan arsiteknya. Halo Mas Gania, Mas Aldo. Halo. Boleh perkenalkan diri sedikit? Dari Mas Aldo boleh? Oke, ya saya Aldo, owner dari AHA House. Dan di sebelah kiri saya Gania, arsitek dari rumahnya Mas Aldo dan Alfa. Oke, nah kita bakal mulai house tournya dari lantai 1 dulu, langsung sama Mas Gania aja ya. Oke. Ayo. Oke, Mas Gania, aku pengen tanya dulu nih, luas bangunan dan luas tanah dari AHA House ini berapa? Oke, luas bangunan tuh kurang lebih 180 meter persegi ya. Luas tanah tuh 226 apa 230 gitu kalau nggak salah. Oke. Dan gaya atau konsep secara keseluruhan tuh apa? Sebenarnya kalau kita ngomong konsep ya, sekarang tuh orang tuh banyak banget gitu langgam-langgap ya. Tapi kalau buat di arsitek tuh kita mungkin bicaranya ya modern timeless lah ya gitu. Kita pengen bikin arsitektur yang shape-nya tuh bener-bener basic banget gitu dengan material yang relatif one material gitu. Jadi nggak banyak material lain yang memang ditaruh di bangunan supaya memang matching dari bangunannya tuh lebih kelihatan lah, lebih gitu. Oke. Dan material sendiri kalau bisa dilihat dari fasad memang cuma pakai dua jenis ya, beton dan kalau yang warna coklat? Yang warna coklat tuh kita acid sih, dinding yang kita bikin acid gitu. Jadi memang warnanya biar inconsistent, memang sengaja kita bikin kayak gitu. Dinding beton ya? Dindingnya dinding bata biasa sih. Oh, bata. Oke. Kalau bisa ini nih teksturnya nih, ini pakai teknik apa ya? Ini plaster sih sebenarnya. Ini plaster yang memang kita biarin supaya nanti tuh lama-lama ada patinanya bangunannya, jadi dia tuh pengen nanti ada lumut lah istilahnya di dinding itu gitu. Berarti awal jadi memang putih bersih? Ini memang warna originalnya memang warna konkret gitu ya. Oh, warna konkret gitu. Original colornya memang begini, cuma memang kita nggak finish lagi kan, kadang-kadang ada beberapa ya mostly desain itu kan pengennya kita kita coating lagi biar mereka tuh bisa low maintenance, tapi karena memang konsep rumah ini ya timeless dan kita juga ngusung wabi sabi ya, jadi wabi sabi itu kan gimana perfection in imperfection lah, kurang lebih kayak gitu. I see. Dan ada alasan tertentu nggak bikin dua masa bangunan ini? Oke. Dua masa ini sebenarnya karena tanahnya ini bentuknya nggak kotak, jadi dia tuh kan cenderung lebih kipas karena dia tuh di hook ujung. Iya. Di hook ujung, jadi memang kita ambil orientasi itu tegak lurus jalan untuk bangunan yang ini, dan yang ini tuh tegak lurus jalan dari dari tanah yang memang relate sama kontekstual masa bangunannya gitu, kurang lebih gitulah. Oke. Terus ini cara bikin dia kelihatan ngambang itu gimana deh? Karena cukup unik ya, maksudnya kedua masa bangunan ini tuh lumayan besar, lumayan full juga padat. Terus tiba-tiba dia ada kesan melayangnya sedikit gitu. Ya memang ini kita agak sedikit twist lah gitu. Kadang-kadang kan proporsi kaki, badan, leher, kepala kita sedikit bikin floating karena ownernya katanya pengennya nggak biasa. Oke, jadi memang dari request owner tuh pengennya unik. Ya gitu, dan gua ngebahasain apa ya, unik tuh kadang gue suka bilang juga ya, kita jangan bikin unik yang terlalu keblenger gitu. Jadi Oke. Kita boleh lihat dalam? Ayo. Yuk. Oke. Berarti ini pintunya memang lewat samping ya? Maksudnya kan kalau orang lihat dari depan pasti mikirnya itu pintu masuk. Iya.
ternyata garasi ya? Garasi, betul. Oh, I see. Oke, jadi kalau misalnya mau masuk ke rumah, memang harus agak dari samping ya? Ya, kita kasih nyamping tuh biar kita pengen perpanjang sedikit entrance-nya gitu. Supaya ada sequence aja sih masuk ke rumah. Iya gitu. sih. Dan sepanjang entrance juga tanamannya banyak banget ya? Karena memang kebetulan kan owner nih ibunya landscaper. Terus jadi dia seneng untuk dikasih space tanaman lah gitu, kurang lebih gitu. Oke. Sip. Oke. Mas, ini cukup unik. Ini memang sengaja dibiarin berkarat atau gimana? Ya, memang untuk semua di sini kan kita kusen juga pakai besi. Jadi konsepnya karena tadi kita pengen mengusung konsep desain yang timeless dan wabi-sabi itu, jadi kita memang bikin semuanya itu unfinished. Unfinished, tapi jadi kita bikin berkarat gitu. Ada gitu nanti kita finishing supaya karatnya berhenti gitu. I see. Dan ini sengaja pakai perforated? Karena apa? Oke. Perforated ini sebenarnya sih kayak double pintu ya, double pintu di utama untuk security. Jadi sebenarnya pintu utamanya di dalam, cuman kita kasih perforated ini jadi by the time dia ada tamu bisa lihat dulu siapa tamunya. Oke. Gitu sih. Kita coba langsung lihat dalamnya ya. Sip. Nah, ini alasannya kenapa nih pakai flooring? Ini pakai flooring apa ya? Ini pakai Madana Tiles. Madana Tiles. Alasannya kenapa nih, Mas? Jadi owner tuh kan seneng banget ya sama desain-desain yang pakai tegel, material-material di Indonesia itu kan mostly sebetulnya yang original tuh untuk lantai itu kadang-kadang kalau kita lihat rumah zaman Belanda tuh pakainya tegel gitu kan. Nah, akhirnya kita come up gimana caranya vibes-nya tetap tegel tapi lebih modern lah, makanya kita kasih tegel ini yang tegel semen ini, terus kita bikin patternnya tuh kayak herringbone gitulah. Dingin juga ya lantainya? Lumayan dingin memang. Iya. Memang vibes-nya begitu. Oke. Dan ini pas masuk juga langsung open space banget ya. Dining, kitchen, living room satu. Jadi satu ya. Iya. Oke. Modern layout lah. Semua orang kan pengen rumahnya kebuka, terang. Terus kita juga karena kebantu sama surroundingnya yang memang banyak pohon. Jadi kita bikin terbuka dan banyak bukaan supaya border atau batasan antara ruang luar dan ruang dalam itu benar-benar bias gitulah yang kita bikin gitu. Tadi dari atas juga rumah ini langsung ketemu sama green line ya yang emang nggak boleh dibangun sama sekali. Jadi benar-benar penghijauan full ya. Betul. Ya, kita memang komit lah sama namanya regulasi atau peraturan gitu. Oke. Nah, ini plafon cukup unik, unfinished juga. Ya, pakai material apa? Nah, kalau ini concrete expose sih. Concrete expose. Tapi kok bisa ada kayak corak-corak coklat? Ya, coklat tuh sebenarnya kalau kita bicara teksturnya kita nggak disengaja untuk bikin ini sih. Tapi konsepnya memang pada saat kita bikin di lapangan gitu ya, awalnya pakai plafon, terus pas kita lihat ini kayaknya oke juga ya untuk di unfinished gitu. Tapi gimana caranya bikin rumah ini tetap pakai unfinished material tapi kesannya seperti selesai tetap gitu. Nah, makanya kita kasih border plafon dan dinding yang memang istilahnya rapi lah gitu. I see. Oke. Kalau misalnya artwork ini ada arti tertentu nggak, Mas? Ini representasi dari owner aja sih, karena memang kebetulan ownernya juga memang art antusias, jadi dia pakai karyanya inilah terkenal, semua udah tahu kayaknya. Oke. Nah, kita coba lihat kitchennya ya. Nah, di sini ini tabletopnya pakai? Ini tabletopnya pakai concrete polish yang kita polish juga. Terus untuk furniture-nya semua kita pakai plywood yang bare, jadi nggak pakai istilahnya laminasi lagi gitu, kayak misalkan pakai veneer atau pakai HPL gitu ya kalau sekarang. Jadi memang ini adalah kita ambil serat dari kayu plywood yang memang ada di pasaran sih. Kalau ini tuh memang biasa kan owner kalau kitchen set pasti lapis HPL ya maunya. Ini memang request dari owner maunya pakai plywood aja. Betul. Jadi untuk ngimbangin
mostly material yang kita pakai di sini kan material-material alam ya, kita jarang pakai material artificial. Jadi untuk ngimbangin itu, makanya unsur kayunya itu atau unsur furniture-nya ini kita bikin se-original mungkin gitu. Tapi kalau misalnya plywood gini, ada apa kesusahan nggak pas milih plywoodnya? Maksudnya kan plywood kan hasilnya kan semuanya nggak tentu mulus. Ini memang ada kesulitan di pemilihannya kah? Ya, pertama kita harus educate dulu sama klien ya. Oh ya benar. Bahwa material yang bare itu pasti cenderung akan ada ketidaksempurnaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya kita akan pilih berdasarkan serat yang memang baik, karena kan multiplex atau plywood itu kan banyak grade-nya ya, ada grade yang baik, ada yang grade yang sedang, ada yang kurang baik, biasanya pakai untuk begisting. Nah, tapi kalau untuk yang furniture dan untuk diekspos tentunya material dasarnya udah harus bagus dulu gitu. Oh, dan dari owner Mas Aldo juga open-open aja ya? Dia sangat open lah, silakan aja gimana gitu. I see. Oke. Kita boleh lihat living room-nya? Boleh. Nah, ini ada perbedaan ceiling yang cukup drastis ya? Ya, ini memang permainan sih, karena memang ruangnya ini nggak besar. Jadi kita, istilahnya tuh kita bikin supaya gimana caranya kesan lega gitu. Makanya kita bikin ceilingnya di sini double height ya gitu. Nah, kemudian karena owner juga dari awal dia udah mention sama kita bahwa mereka ini seneng banget sama yang namanya koleksi barang-barang gitu ya. Jadi memang rumahnya akan full dengan barang, makanya kita bikin aja di area living room ini kita kasih satu penyimpanan yang memang istilahnya bisa sampai atas banget ya gitu. Ini gimana sih cara, kalau bisa lihat living roomnya cukup rame ya barangnya, maksudnya banyak banget variasinya. Gimana sih caranya bikin living room ini walaupun barangnya banyak tetap rapih? Nah, sebenarnya sih kalau memang kalau itu tuh lebih balik lagi ke gimana kita menyimpan barang sih. Kalau misalkan barang banyak kemudian tidak terarrange pasti akan seperti berantakan gitu. Tapi kalau misalkan kita punya barang yang banyak tapi kita sudah siapkan di mana barang tersebut akan disimpan, sampai sesimpel misalkan kita bikin kredensa yang di atasnya kita sudah planning untuk barang itu taruh, pada akhirnya komposisinya akan terasa bahwa rumah tersebut banyak barang dan tidak berantakan gitu. I see. Jadi menempatkan barang pada tempatnya, intinya gitu aja sih. Gitu. Dan ini juga bagian si double height ini pencahayaannya full juga ya, sampai atas. Iya, pencahayaannya memang dibikin. Jadi terang banget. Sampai atas, betul. Dan kita karena belakang ini juga masih propertinya owner, masih satu keluarga, jadi memang kita nggak bikin kayak curtain atau apapun untuk di sini gitu. Oh, jadi ini nyambung sama rumah ibunya. Oh, gitu. I see. Oh, jadi ini kalau nggak salah tempat ibunya ya buat tanaman-tanamannya. Ya, betul. Dia ada kayak glass house gitu. Oh, I see. Jadi memang setiap istilahnya rumah ini tuh bener-bener, kalau saya rasa sih faktor owner itu benar-benar menentukan hasil akhir dari rumah ini ya menurut saya gitu. Jadi way of life-nya mereka, kemudian gimana caranya mereka beraktivitas gitu, itu benar-benar bikin rumah ini jadi hidup sebenarnya. Gitu. Mungkin nggak semua orang bisa tinggal di rumah yang kayak gini. Benar, preferensi masing-masing lah ya. Iya, betul. Dan kalau selama proses desain itu, dari beberapa owner kan memang kayak udah deh terserah Masnya kayak gimana gitu. Saya nggak ada request banyak. Kalau dari Mas Aldo sendiri? Ya, jadi sama. Mereka berdua itu selalu bicara, gue pengen rumah yang nggak biasa, pengen rumah yang lain daripada yang lain. Tapi justru kita di sini sebagai arsitek itu lebih banyak mereduce daripada keinginan-keinginan owner yang istilahnya akan banyak menimbulkan hal-hal yang istilahnya nanti ke depannya tidak nyaman lah gitu. Jadi ini agak unik juga gitu. Jadi owner itu lebih istilahnya mereka lebih explore daripada kliennya lah. Daripada arsiteknya ya, gitu. Arsiteknya cuma menerjemahkan apa yang dia mau lah ya. Dan kita banyak penghapus itu meredis. Iya, good. Tapi memang ini kayak agak rustic juga ya stylenya. Betul. Dan vintage gitu. Ya, kalau vintage mungkin dari barang koleksinya dari owner ya. Memang kalau desain arsitektur sendiri kita nggak
nggak ke arah desain yang vintage, tapi karena memang owner tersebut punya banyak barang koleksi yang memang dari tahun jadul gitu, jadi rumahnya ada vibes vintage-nya gitu. Oke. Dan kalau di ini sebelah living room tuh ada kayak satu space sendiri lagi ya? Jadi ada extra space sebenarnya yang memang awalnya didesain untuk ruang duduk, untuk reading pojokan untuk baca gitu, tapi suatu waktu dia bisa jadi kamar dengan ini ada kayak rolling door gitu. Jadi ini bisa ditarik turun? Iya, bisa ditarik turun gitulah. Bisa boleh coba tarik ya? Boleh. Tapi nggak nyampe. Nyampe. Oke. Nah, bahannya kenapa harus ini? Ini kan terkesannya biasa orang pakainya buat toko gitu kan? Betul. Kenapa pemilihan bahannya harus si rolling door ini? Iya, karena memang ini sih preference-nya dari owner ya. Jadi mereka udahlah, kita pengennya kelihatan apa adanya aja. Kita nggak harus semua barang tuh teriak dan berbeda gitu. Buat mereka lebih ke fungsi aja gitu. Oh, I see. Oke. Oke, sip. Kita lihat ke area sebelah kitchen ya. Ada apa? Ini masa kedua ya berarti ya? Masa kedua. Benar. Oke, yuk. Jadi ternyata masa pertama dan masa kedua nggak nempel ya? Nggak nempel. Jadi ada kayak ya di sini sih tricky partnya ya. Jadi gimana caranya bikin masa tuh beda orientasi, tapi gimana caranya ngegabungin dan ruangan gabungannya tuh nggak ngerasa kayak kagok gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Benar. Jadi makanya kita bikin secukupnya. Kemudian ini kita jadiin jadi main circulation sampai ke bawah, jadi bisa ke kamar ke rumah yang sebelah gitu. Oh, oke. Kita boleh coba lihat atasnya? Ayo lihat, boleh. Berarti ini area santai ya, lebih santai aja. Ini plunge pool lah. Ini kedalamannya berapa ya, Mas? Ini kedalamannya kurang lebih saya lupa ya, mungkin sekitar 1,2-an ya, 1,3-an lah kurang lebih. Nah, sama memang suasananya kan yang tadi saya bilang, karena ini kasusnya site-nya cukup spesial, jadi sebelah ini nggak akan ada tetangga lagi, ke belakang juga nggak akan ke tetangga lagi, dan waktu awal juga kita udah lihat, kita udah nangkap suasana itu, jadi pada saat kita ngedesain tuh bener-bener tanpa ada benteng keliling gitu. Oke. Ya. Dan dari ini berarti view kamarnya bagus banget ya, kita langsung ngeliatnya ke arah sini ya, betul, dari master bedroom. Itu juga berarti pakai acid? Pakai acid ya, ini yang kita bikin acid gitu. Oh, I see. Dari beton biasa itu pakai acid, dia langsung mencoklat begitu? Ya, ada bubuk yang kita campur gitu. Jadi nanti pada saat pengecatannya tuh kita lebih kayak di wash gitulah. Gitu. Itu ide dari Mas? Iya, ide saya sih. Oh, I see. Oke. Keren ya ownernya, maksudnya nggak semua owner bisa kayak gitu loh. Iya, maksudnya ini kan unfinished banget. Bener. Ada beberapa owner yang memang nggak nyaman ya mungkin ya kalau tinggal di rumah kayak gini ya. Betul. Oke. Dan kalau di bawah ini tempat apa, Mas? Ya, bawah ini ruang serbaguna sih sebenarnya. Kita owner ini nggak terlalu banyak koleksi mobil ya, dia mobil jadi secukupnya. Garasinya nggak dipakai justru? Garasinya satu, cuman dia pakai ini tuh memang dia pengen ada satu ruangan aja yang dia bisa ngapain aja katanya waktu itu, dan akhirnya sekarang dibikin kayak tempat buat nongkrong dengan ceiling yang cuman 1,75 kalau nggak salah. Oh, mentok juga ya? Gitu, karena atasnya kan kolam. Oh, jadi memang unik juga ya, jadi karena tanah ini dikelilingi sama penghijauan yang cukup banyak banget ruang yang menghadapnya ke arah si Greenland ini ya? Iya, betul. Jadi memang kita abuse view-nya gitu, karena memang keren. Memang itu jadi istilahnya potensial ya, gitu. Oke. Kita kalau ke bawah ini berarti memang ke rumah sebelah ya? Ke rumah sebelah, betul. Jadi antara rumah ini dan rumah sebelah disatuin sama satu tangga, sama memang dia punya backyard, jadi backyard ini jadi istilahnya ruangan bersama lah, kurang lebih gitu. I see. Okay. Nah, ini ke atas ini juga ada lagi, jadi memang ini adalah main circulation, istilahnya continuous ya, continuous nggak gitu, yang buntu.
Halo Mas Aldo, Halo. aku izin lihat lantai 2-nya ya? Yes, silakan. Kalau di lantai 2 ini ada berapa kamar Mas Aldo? Jadi kita di sini ada 2 kamar tidur, ada master bedroom sama guest bedroom. Terus kita juga ada 2 kamar mandi, ada master bath sama kamar mandi buat cepet-cepet gitu. Ada walk-in, sama ada perpustakaan rahasia. Ini master bath-nya berarti memang dia di luar ya? Iya. Oke. Oh, kalau ini guest room. Ini guest. Boleh lihat nggak Mas? Silakan. Oke, boleh. Oke. Oh, simple banget ya. Jadi cuma ada kasur sama depannya ada wardrobe. Simple, cuman tentunya ya bukan wardrobe kalau ini, karena dia sebenarnya kalau di sini ini adalah ada hidden library-nya ya. Hidden library dalam sini. Kalau ke bawah ngarahnya? Nyambung ke kantornya Alfa. Oke. Jadi aksesnya bisa dari sini, bisa juga dari bawah ya? Betul. Oke. Kalau misalnya ruang tamunya ada di master bedroom-nya ada di sebelahnya ya? Master bedroom. Terus master bedroom ini kita punya full view ke arah pool deck, sama kalau ke belakang kita bakal nyambungnya ke living dari sini. Oke. Jadi ini nyambung ke void yang ada di living room ya. Betul. Supaya lebih ada interaksi ya. Sama ya biar kita nggak ngerasa nggak diajak kalau lagi pada ngobrol di bawah. Oke. Nah, ada yang cukup unik sih. Biasa kan kalau misalnya di depan kasur orang taruh TV ya, Mas. Tapi kenapa lebih memilih buat jendela? Karena kayaknya ini lebih seru buat dilihat daripada TV gitu. Kalau TV sih biar ya di bawah gitu kemana. Tapi Mas dan istri memang nggak yang nonton TV ya kalau di kamar tidur? Enggak, kita emang nggak pernah punya TV di kamar tidur sih. Oke. Dan kalau plafonnya nih, biasa kan lampu itu kan ditanam ya. Kenapa lebih memilih buat kayak dikeluarin gitu ke bawah? Kelihatan? Karena memang kalau menurut Gani nih, si konsep yang kita kejar ini di sini memang kita ngejarnya wabi-sabi. Jadi ya keindahan dalam ketidaksempurnaan. Oke, cool. Oke, jadi ini ya, kamar mandi cepet-cepet. Ini kamar mandi cepet. Kalau ini adalah walk-in closet, tempat kami ngejebrusin semua barang supaya di sininya kelihatan rapi gitu. Iya. Kalau ini emang preferensi nggak? Kalau misalnya kayak kasurnya kenapa harus di tengah ruangan? Biasa kan orang pasti nempel ke sisi kanan kah atau ke belakang gitu? Atau emang buat biar luas aja? Saya lagi berusaha nginget-nginget ya, itu sebenarnya idenya siapa, tapi ya memang ini yang kita pengen sih, yang kita suka gitu. Jadi ya dapet lah. Oke. Kalau ini pemilihan materialnya atau dari Mas Gani atau dari Mas Aldo? Kalau dari Gani, jadi yang paling kayak dia bakal ngasih opsi, terus ya kita bakal pilih dari opsi yang dia masuk. Karena kan biasa kalau misalnya banyak ya sekarang pakai konsep master bedroom ngarahnya ke void gitu. Pasti biasa pakai jendela. Nah ini memang kayak sengaja buat sirkulasi kah? Atau kayak semi-semi? Sirkulasi iya, sama buat look juga sih sebenarnya. Look. Karena salah satu bagian dari brief itu adalah yang istri saya tuh yang kayak kami senang liburan, kami senang tinggal di resort kalau lagi liburan, dan kami pengen supaya setiap hari dalam kehidupan adalah seperti tinggal di resort gitu. Oke, kalau resort biasa emang pakai nuansa kayu ya? Iya. I see. Berarti tropical arsitektur gitu. Iya, oke. Dan di dalam ruangan pun ada hijau-hijaunya ya, sedikit. Iya. Oke. Sebenarnya nggak sedikit sih, rada banyak. Kalau nggak yang lagi mati, biasanya kita tanaman sih selalu dirotasi gitu. Ganti-ganti ya? Soalnya kalau mereka terlalu lama indoor ya memang kasihan juga. Iya sih. Merana gitu. Berarti ini 3 lantai atau gimana Mas? Ini 3 lantai, kita di atas ada 1 lantai lagi. Mau boleh. naik ke atas kita? Boleh. Jadi kalau yang atas itu ada small pantry gitu, sama sebenarnya highlightnya rumah ini juga adalah si rooftopnya. Biasa dipakai buat barbecue gitu atau ada acara-acara di atas? Buat bengong. Kalau spot favorit Mas Aldo di sini kah? Untuk santai-santai? Berbeda-beda sih. Jadi yang kayak kita kan emang kita punya banyak spot, jadinya akhirnya di sini kita ada bisa di rooftop, kita bisa ke arah greenhouse, kita ada
ke arah pool deck, bisa yang di bawahnya segala macam. Jadi kayaknya sih kita juga yang berubah-ubah terus gitu. Jadi mungkin pas tahun pertama kita sangat suka di greenhouse, tapi terus kemudian jadi pindah ke pool dan iya. Dan dari sini view-nya benar-benar dapat banget ya. Iya, ke arah kota ya. Bandungnya lagi sangat smoky gitu tuh. Nah, sebenarnya kalau lagi cerah ya itu kita bisa ngelihat sampai ke gunung yang di arah selatan. Dan kalau ada pesawat lagi tinggal landas gitu, kita ngelihatnya ke bawah jadinya. I see. Kalau malam bagus banget ya city lights-nya ya? Iya, kalau lagi cerah bagus banget. Ini juga tembok nggak ada yang dicat sih ini. Ini bukan cat. Oh, loh, terus? Sama, karat. Jadi tembok beton, terus dioles pakai air yang dilarutin serbuk besi. Oh, jadi memang sengaja dibikin karat ya? Jadi habis minggu ya, ini warnanya bukan warna kayak cat gitu, tapi emang warna dari karat nempel. I see. Kan biasanya kita kalau di tembok putih terus ada fitting sesuatu terus dia berkarat kan jadi noda karat itu nyebelin bener-bener dan nggak bisa hilang gitu. Bener sih. Ternyata kalau emang disengajain oke juga. Jadi bagus sih, warnanya unik banget karena kalau dari depan kelihatannya kayak cat. Ya itu kayak elemen-elemen apa namanya yang kita awalnya sih itu bukan termasuk sesuatu yang kita bayangin, tapi kita sangat suka gitu waktu pasti propose sama Arkides. I see. Berarti memang itu ide dari Arkidesnya ya? Iya, Arkides. Menyesuaikan personality dari... Iya, bisa jadi. I see. Dan ini kita dari masa yang pertama bisa ngeliat ke arah ini juga ya? Betul. Area swimming pool, tempat santai-santai juga ya? Iya. Oke. Terus salah satu lagi yang untungnya kita beruntung nih dengan lokasi kafling yang ini adalah karena di paling ujung di bundaran, jadi kita kayak seolah-olah kita kayak punya bundaran pribadi gitu. Oh iya benar sih, pas di ujung dan di paling tanah yang ada cuma di seberang situ ya. Itu pun buat taman jadinya ya. Itu sebenarnya kafling gede banget, tapi yang kayaknya udah belasan tahun nggak pernah ada yang beli gitu. Belum pernah berhasil. Di sini langsung lereng ke bawah ya? Nah, kalau ke kanan ini udah green belt, jadi ini emang nggak bakalan dibangun gitu. Ini sampai itu lembah yang itu, ini adalah green beltnya Setiabudi Regency. Jadi memang udah nggak mungkin bisa dibangun ya? Nah Mas Aldo, aku boleh tanya nggak range budget untuk, ini bangun dari nol ya, berapa? Yang pasti sih ya di bawah 4 lah gitu. Di bawah 4 M ya? Dan Mas Aldo sendiri puas gak dengan hasil karyanya? Kalau puas sih puas banget kita, puas banget. Tapi ya terus memang sudah berapa lama terus kayak mulai kepikir kayaknya enak juga ya kalau ini ya namanya rumah ya, itu kan kayak adalah sesuatu yang tumbuh gitu, jadi yang kayak mulai ini juga sih, mulai keidean gitu yang apakah ada improvement yang bisa dilakukan. Jadi emang sama. Tapi kalau sama si rumah ini kita puas banget karena kayak ini kita banget gitu. Dan kayak personality gitu. Dan selama proses desainnya memang Mas Aldo dan istri juga banyak kontribusi ide juga ya? Lumayan. Jadi yang emang kita apa yang kita mau itu diterjemahkan oleh Arkides dengan enak gitu. Oke. Kalau gitu Mas Aldo, thank you banget atas waktunya. Habis ini aku izin ngobrol-ngobrol sama Mas Gani dulu ya. Oke, thank you. Untuk proses desainnya berapa lama dan proses konstruksinya berapa lama? Ya, untuk desain itu kurang lebih kita itu menghabiskan waktu 3-5 bulan lah kurang lebih. Jadi ada tahap preliminary, kemudian tahap DD atau design development, kemudian sampai gambar kerja ya. Gitu. Kalau konstruksi? Kalau konstruksi itu untuk kita tuh konstruksi mungkin kita bagi tuh dari arsitektur sama interior kali ya. Kalau untuk arsitekturnya sendiri kurang lebih makan waktu 10-1 tahun sih. Nah, simultan sama interior, jadi interior tuh masuk di tengah-tengah pada saat bangunannya udah 75% atau 50%, jadi total kurang lebih ya 15 bulan lah. Kalau build dari Arkides juga? Untuk build kita ada kontraktor kanan sih. Ada kontraktor. Oke. Nah, challenge utama dalam proyek ini dari segi desain maupun konstruksi apa? Challenge utama tuh untuk di sini tuh sebenarnya
kalau dari sisi desain itu bagaimana menyelami ekspektasi klien ya. Semua juga selalu begitu. Bagaimana kita bisa paham atau bisa memahami apa yang menjadi keinginan klien, apa yang menjadi harapan mereka gitu ya pada saat mendesain secara fungsi dan ruang gitu. Nah, apa namanya, untuk konstruksi sendiri memang itu paling tricky ya sebetulnya. Kerjaan desain itu memang build itu atau membangun itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat menguras energi lah kita bisa bilang gitu ya. Apa namanya, tantangannya ya pasti selalu ada di kontrol, bagaimana kita bisa mengkontrol. Makanya kita pakai kontraktor yang memang sudah berpengalaman dan sudah banyak membangun karya kita gitu. Jadi itu ya yang menjadi senjata kita atau istilahnya apa ya, kelebihan ya, bagaimana pada akhirnya desain itu bisa dieksekusi semirip mungkin atau sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Oke. Tadi aku sempat dengar dari Mas Aldo nih, kan aku nanya-nanya juga kan, Mas Aldo awal mula desainnya tuh kayak gimana? Maksudnya kan Mas Aldo kan cukup unik ya sebagai owner, dan beliau juga lumayan kontribusi banyak terhadap idenya. Katanya desain awal rumah ini nggak kayak gini, katanya dari Mas Gania kurang berani. Nah itu boleh diceritain dikit gimana? Betul. Ya karena balik lagi ya, kita kan sebagai desainer itu bukan membuat satu karya seni aja ya, tapi kita juga membuat satu lingkungan binaan yang fungsi-fungsi dasarnya itu sudah sangat baku gitu. Jadi pada saat kita mendesain itu kayak orientasi kolam renang dekat living room, kemudian dan lain-lain itu menjadi satu hal yang menurut kita ya memang basicnya seperti itu biasanya gitu. Cuman dari mereka tuh kayak kita pengen beda gitu, pengen yang seperti tadi saya bilang, kita sebagai desainer, saya sebagai arsitek itu lebih banyak merasionalkan apa yang menjadi mimpi atau keinginan dari owner yang rumah ini gitu. Ownernya cukup ekstrim, jadi Mas Gania dibatasin nih, gitu. Soalnya maintenance-nya nanti malah jadi ribet segala macam ya. Gitu, terus makainya nggak enak atau gimana, jadi kita lebih banyak berkolaborasi di situ sih gitu. Oke. Mungkin dari Mas Gania ada mau tambahin lagi sedikit tentang rumah ini, adakah yang belum detail-detail yang belum disebutin? Ya sebenarnya kalau dari arsitektur sih mungkin udah semua ya, udah semuanya di present gitu. Hanya mungkin kalau tambahan lebih kepada ya apa namanya, mungkin karena ini rubriknya untuk menginspirasi orang ya, untuk menginspirasi nanti yang istilahnya audiens yang nanti akan menonton video ini gitu. Ya bahwa kadang-kadang kita tuh sekarang tuh reference banyak banget gitu ya, bagaimana kita bisa melihat banyak referensi, tapi kita juga harus sadar dan kita harus implementasi sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh senangnya kayak gimana. Jadi jangan kalau kita bikin rumah itu terpengaruh sama yang lagi tren apa gitu, atau yang istilahnya teman saya bikin rumah seperti ini gitu. Jadi kita tuh kalau bikin rumah, karena rumah itu adalah representasi dari owner atau dari pemilik, ya saran saya sih istilahnya lebih banyak mendalami, memahami diri sendiri maunya apa lebih gitu. Kenal ya kita kayak gimana gitu. Karena kalau lihat rumah ini aja kan sebenarnya pasti akan banyak yang bilang wah bagus rumahnya, tapi kalau ditinggalin gimana ya, ini gimana, itu kan pasti banyak menimbulkan istilahnya perbedaan-perbedaan lah gitu. Karena sesuai perilaku sehari-hari juga ya. Iya, betul. Oke, thank you Mas Gania atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Mungkin bagi teman-teman yang kepo sama proyek Arkides lainnya bisa dicek di mana, Mas? Mungkin bisa cek Instagram di @arkidestudio. Dan di arsitek.com udah sempat masukin juga ya? Di arsitek.com juga ada. Ada portfolio dari Arkides. Nah, kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah!